Anies sindir dinasti politik, kubu Prabowo Gibran balas pedas. Kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Dinasti politik, maaf ya, yang ngomong siapa sih dinasti politik? Harus lihat cermin dong, ya nggak? Dinasti politik siapa sih? Enggak. Ya saya nggak usah sebut nama-nama, tapi saya kira saudara-saudara sudah tahu lah. Ya, saya kira dulu mereka nggak ya. Waktu Mas Gibran maju sebagai calon wali kota dulu, ya tidak ada yang disebut dinasti politik. Registrasi dinasti nggak ada. Nggak ada kan waktu itu. Ya, saya kira tidak. Bergerak merebut cita-cita perubahan dari hati rakyat, rebut simpati. Karena apa? Rakyat ingin perubahan, rakyat ingin kemajuan cepat. Saatnya hari ini. Ya itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Gus Imin, mereka bilang kita sedikit. Loh, lah segini banyak ini dikira apa? Ini sebanyak ini gak bahaya tak? Kita bareng-bareng ya, lo gak bahaya tak? Ya, 1, 2, 3. Gak bahaya tak? Kita berada di jalan yang benar. Kita paham dan kita mengerti. Dan kita, terima kasih, kita akan maju dengan selalu sopan dan santun. Pak Anies bilang itu? Iya, Mas. Yes, bodoh lah ya. Berarti tidak, bukan Indonesia atau Konoha dan Wakanda atau ya. Makasih ya. Yang Pak Anies menyoroti demokrasi di Indonesia ini buruk istilahnya kan seperti itu. Jadi kebebasan berpendapat orang masih takut betul. Emang nggak takut kenapa? Oh Bentino neng sosmed juga. Ya itu ya enggak. Aman kok ya, santai kok ya. Dialektika politik menggelinding dari Anies Baswedan di Kota Depok. Dia mengatakan negara bukan milik segelintir sanak famili saja, tapi seluruh rakyat. Pihak rival pencapresan Anies bereaksi. Bagaimana reaksi-reaksinya? Mulanya, Anies Baswedan yang merupakan bakal capres berpidato di depan masa pendukung pasangan Anies Muhaimin Iskandar di kawasan GDC Depok, Jawa Barat, Sabtu 28 Oktober. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi, kata Anies dalam sambutannya di GDC Depok, Jawa Barat, Sabtu 28 Oktober. Tidak, sahut massa. Anies kembali bertanya ke massa, apakah mau jika kembali ke era nepotisme? Lalu dia mengatakan Amin bergerak bukan untuk keluarga tapi mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Mau tidak hengki-pengki atau penyelewengan hidup di negara ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Tanya Anies. Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju. Mengembalikan etika di dalam bernegara. Lanjutnya, dia mengatakan Indonesia merupakan milik seluruh rakyat. Dia menyebut negara bukan milik 1 atau 2 keluarga. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1, 2 keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Dan kalau kita ingat dulu, para pendiri republik ini, mereka orang-orang yang terdidik. Mereka memiliki semua kelebihan, tetapi mereka mendirikan republik bukan untuk keluarganya. Mereka mendirikan republik untuk seluruh anak Indonesia. Setuju itu dikembalikan? Ujarnya.
Reaksi datang dari parpol pendukung Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman setuju dengan Anies, namun sebaiknya Anies tak mengumbar jargon saja. Ia tentu setuju bahwa negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut baiknya jangan sekedar menjadi jargon, tetapi benar-benar diperjuangkan dan diimplementasikan oleh para politisi, ujar Habibur Rahman kepada wartawan Sabtu 28 Oktober. Menurutnya, Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah mengimplementasikan prinsip negara milik seluruh rakyat. Habibur Rahman mengatakan Jokowi dan Prabowo selalu memastikan rakyat hidup dengan sejahtera. Dia mengatakan Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung bakal Capres dan Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka merupakan jalan tengah mewujudkan negara yang sejahtera bagi rakyat. Dia mengatakan semua pihak perlu menghindari polarisasi agar tidak memecah belah bangsa. Untuk mewujudkan negara yang bisa menyejahterakan seluruh rakyatnya, kita juga harus menghindari polarisasi dan keterbelahan. Koalisi Indonesia Maju adalah jalan tengah yang berikhtiar menghentikan segala bentuk keterbelakangan di masyarakat. Kalau kita semua bersatu padu, pasti kita akan jauh lebih mudah gerakan seluruh rakyat Indonesia, ujar Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ini. Golkar, salah satu parpol pendukung Prabowo Gibran, menyampaikan reaksinya melalui Kepala Badan Pemenangan Pemilu, Nusron Wahid. Nusron setuju, tapi menurutnya tidak ada yang salah jika rakyat ingin adanya penerus untuk menggantikan pemimpin yang dirasa benar. Ya, dari dulu negeri ini memang milik rakyat, yang berdaulat juga rakyat, tapi yang memilih pemimpin juga rakyat. Kalau pemimpinnya benar, dapat memajukan bangsa, menyejahterakan rakyat, terus rakyat minta dilanjutkan sama penerusnya, apa rakyat akan disalahkan? Kata Nusron kepada wartawan. Nusron lantas menilai kalau rakyat merasa puas dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini. Sebab itu Nusron menilai rakyat berharap kepemimpinan Jokowi dapat dilanjutkan oleh putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka. Yang memiliki negara rakyat, kebetulan Pak Jokowi memimpinnya bagus, berhasil, rakyat puas, rakyat sejahtera. Terus rakyat yang meminta dilanjutkan oleh Prabowo Gibran, apa rakyat yang minta dianggap tidak waras? Jelas dia. Justru yang tidak waras itu, yang beranggapan pemerintahannya bagus, tidak boleh dilanjutkan diganti sama yang tidak dan mengumbar janji, imbunya. Dari politikus PAN, muncul penegasan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dan bukan monarki. Hal yang dikhawatirkan Anies yaitu nepotisme dihindarkan lewat mekanisme pemungutan suara, bukan penyerahan kekuasaan berdasarkan keturunan seperti monarki. Rakyatlah yang menentukan keterpilihan calon pemimpin nasional. Rakyat Indonesia sudah cerdas dan sadar politik. Mereka bebas menentukan pilihan politiknya, tuturnya. Selanjutnya, tanggapan Ganjar Pranowo. Ganjar menilai perkataan Anies tersebut semestinya tak perlu ditanyakan lagi. Itu mah bukan pertanyaan, semua sudah tahu. Emang milik siapa? Ujar Ganjar di Hotel Peninsula, Jakarta Barat. Ganjar pun memandang, tak ada istilah politik dinasti. Menurutnya sudah semestinya jika negara dimiliki oleh rakyat. Enggak, negara milik kita, milik rakyat Indonesia, tegas Ganjar.